dengan kita ya. Assalamualaikum semuanya. Bertemu dengan kita dengan Akrifi. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan coba berbagi ke teman-teman beberapa kiriman kita yang gagal kirim, pengiriman bayar di tempat yang gagal kirim. Kita tahu kan pengiriman bayar di tempat itu pelanggan kita kirim barang, kemudian barang sampai ke pelanggan, pelanggan bayar, kemudian uangnya masuk ke kita kan gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa pengalaman yang ternyata gagal kirim atau retur. Nah, ini Bunda tolong di-sharing juga ya. Jadi kita itu kan ngirim kan pasti nggak selamanya mulus, nggak selamanya lancar, pasti kan ada gagal kirim. Nah, pengalaman yang gagal kirim nih coba dibagi ke teman-teman. Ada beberapa nih. Kita punya beberapa customer yang gagal kirim ya untuk pembayaran COD atau bayar di tempatnya. Kita nanti ada kasih contoh 5 aja, karena gagal kirimnya cuma 5. Yang pertama ya, ceritanya gini, dia itu kan pekerja proyek bangunan di salah satu real estate di Surabaya kalau nggak salah. Nah, dia pesan salah satu produk kita. Dan harusnya kan 2-3 hari itu seharusnya sudah sampai. Ternyata molor hingga sampai 8 hari ya waktu itu. Terus? Nah, waktu itu customer kita kan menghubungin kita, Mbak kok belum sampai, ya udah kita bantu feedback, kita komplain ke follow up ekspedisinya. Gak bisa, tetap molor gitu ya? Tetap molor, jadi nggak bisa dibantu. Ya udah akhirnya sementara proyeknya dia mau selesai kalau nggak salah gitu ya? Iya benar, proyeknya dia mau selesai, terus dia mau kasih waktu, udah Mbak mau sampai besok, kita mau tunggu disolusinya, soalnya kita harus balik ke kampung halaman karena proyeknya udah selesai. Aduh gimana ini? Udah coba konfirmasi ke pihak ekspedisinya, tetap ternyata tidak bisa dibantu dan akhirnya beliaunya keburu pulang kampung. Nah itu kalau kayak gitu juga susah ya, artinya bukan salahnya customer. Jadi kadang itu kalau pengiriman itu kadang kan ada kendala, entah itu barangnya kemana atau pihak kurirnya atau apa, itu kan ada kendala. Kalau udah kayak gitu ya wis nasib kan. Nasib benar. Nasib. Jadi ceritanya itu yang pertama itu kita kirim barang, orangnya kerja di proyek gitu ya. Terus setelah proyeknya selesai, barangnya belum juga sampai. Benar. Jadi kita keburu pulang kampung, akhirnya barangnya mau nggak mau kembali ya. Yang kedua, nasib lah. Yang kedua ada lagi. Yang kedua ada lagi. Apa namanya? Ada karyawan, dia tuh pelayar kalau nggak salah waktu itu. Dia kerjanya temporer, sehingga di Surabaya. Akhirnya kan karena dia di sini temporer, akhirnya dia pakai alamatnya si temennya. Oke. Nah, pakai alamat si temennya. Ketika waktu barang diantar ke rumah temennya, ternyata si istri temannya ini nggak dikasih tahu sama temennya kalau temennya ini pesan barang ke kita. Suruh bayar ke kurir kan? Si istrinya nggak tahu. Iya. Akhirnya waktu pengen pertama balik. Gagal. Nggak, customernya nggak sampai nggak dikonfirmasi sama Bunda. Nggak waktu itu karena waktu itu kita ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan untuk ngecek secara rutin resinya, jadi ya. Jadi dikirim gagal karena yang punya rumah tidak merasa pesan kan, gitu kan ya. Padahal itu dia itu pakai alamat rumah temannya kan, gitu kan ya. Nah, harusnya teman-teman kalau kejadian kayak gitu, ini pelajaran buat Bunda juga, buat teman-teman, harusnya kita itu rajin-rajin tracking resi kan gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya pengiriman pertama gagal tuh, pengiriman pertama gagal, kita langsung konfirmasi ke customer gitu, ini kok gagal, nanti customer tentu akan tadi ada nah, ini pasti nanti ngomong ke temannya tadi karena tidak dikonfirmasi, tidak dicek trackingnya secara rutin, maka 2 kali pengiriman gagal, loss, barang balik kan gitu ya. Itu jadi kesalahan kita sebagai seller kalau kita nggak rajin-rajin ngecek resi pengiriman seperti itu ya. Ya mungkin karena ada satu hal kemarin kegiatan jadi loss tidak terkontrol. Teman-teman jangan ditiru ya. Jadi harus rajin-rajin tracking. Begitu gagal pengiriman di pertama langsung konfirmasi customer. Benar ya. Jadi pelajaranlah buat kita semua. Terus ada lagi? Ada yang ketiga. Apa? Dia kan habis ada customer yang pesan. Kemudian dia bilang keesokannya cancel. Oh, ingat aku itu jam ya? Ya. Nah itu aku sih ceritain, ingat aku. Iya, aku ingat aku. Jadi ini aku cerita jengkel.
Tapi nggak apa-apa sih, resiko penjual. Jadi ada orang order gitu kan ya. Setelah order kita kirim lewat ekspedisi, pengiriman bayar di tempat ya, pengiriman COD bayar di tempat. Paginya kita masukkan ke ekspedisi, malamnya dia konfirmasi Mbak nggak jadi gitu. Udah kenapa? Aku mau pulang kampung gitu. Itu. Tapi ya mungkin kita maklumi aja. Mungkin dia lagi ada kegiatan mendadak atau ada keperluan mendadak yang harus mewajibkan dia pulang kampung. Akhirnya yo retur barang. Iya gimana lagi? Di luar kendali kita. Ada lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi. Ada customer kita yang pesan barang, kemudian waktu pengiriman itu kalau opini versi dari pihak pengiriman itu rumahnya kosong ya. 2 kali pengiriman kosong. Rumahnya kosong. Tapi menurut versinya customer kita itu belum ada pengiriman sama sekali. Oh iya. Jadi ekspedisi sudah 2 kali pengiriman, laporannya resinya rumah kosong gitu kan ya. Iya, tapi versi customer kita ada terus kok di rumah gitu ya. Iya. Ya wis. Ya itu akhirnya balik ya, barang kembali ke kita. Wah, nggak bisa dihindari lagi, jadi itu ya seperti itulah, nasib lah. Itu ya, itu aja ya. Ada lagi yang kelima ya. Apa yang kelima? Yang barusan. Yang baru. Aku ingat. Ini keren ya alasannya nih yang kelima. Jadi yang kelima ini ada orang pesen jam ke Bunda Agni gitu kan ya. Pengiriman COD bayar di tempat. Ya, pembayaran bayar di tempat. Nah, setelah kita packing, kita resmi gitu, tiba-tiba dia cancel, tapi belum sampai masuk kurir ya kemarin. Belum kalau nggak salah. Karena kurirnya biasanya ngambil kan siang. Terus ini kebetulan kurirnya ada halangan ambil sore. Dia cancel itu siang itu cancel. Tapi belum sampai dikirim kurir sih. Cuman alasannya ini yang perlu kita sharing. Jadi lucu juga. Jadi dia cancel, Mbak aku nggak jadi beli gitu katanya. Terus dia kan tanya refleks, nggak jadi beli kenapa? Karena setelah aku baca-baca katanya kalau jam yang terbuat dari metal gitu bisa kesambar petir gitu. Jadi dia cancel order karena takut kesambar petir kalau pakai jam. Luar biasa alasan itu yang bikin kita. Ya nggak apa-apa. Ya, namanya juga opini tiap customer, tiap orang beda-beda. Mungkin karena itu yang mungkin kalau misal jadi pesan mungkin dia juga agak-agak parno gitu mau pakainya yang mending gak usah pesan. Jadi ada alasan cancel order karena kalau pakai jam takut kesambar petir. Itu baru kita alasan tapi nggak apa-apa, itu hak setiap orang. Jadi kalau saya ambil benang merahnya sih sebenarnya itu tadi Bunda Agni kan ngasih contoh-contoh yang gagal kan, mulai dari yang pertama tadi apa molor, terus yang pegawainya keburu pulang kampung sehingga 8 hari ditunggu nggak datang akhirnya barang retur. Terus ada sing pakai alamat temennya karena temennya tadi lupa ngasih tahu istrinya tidak merasa pesan, barang datang balik kan itu. Terus barang udah dikirim ada keperluan mendadak, customer kita pulang kampung, akhirnya retur kan gitu. Retur. Terus ada sing rumah kosong versi yang punya itu ada terus di rumah, tapi versi ekspedisi rumah kosong retur lagi. Ada yang cancel order karena takut kesambar petir kan gitu. Kan itu warna-warni pokoknya. Intinya sih teman-teman harus siap. Kalau teman-teman memakai sistem pengiriman bayar di tempat atau pengiriman COD harus siap untuk barang retur karena banyak kejadian yang tidak terduga itu. Di luar kuasa kita lah. Kalau kita ngerunut sih nggak besar, paling sekitar 98% sukses kirim kan gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Tapi hal-hal itu tetap harus kita antisipasi gitu. Artinya mental kita harus siap ya benar. Benar, mental kita harus Pak. Banyak teman-teman yang gagal kirim sekali 2 kali udah down. Sudah mutung gitu. Aku nggak mau lagi pakai bayar di tempat gini-gini ya. Masalahnya trennya sekarang larinya ke bayar di tempat ya. Larinya ke bayar di tempat. Apalagi untuk yang pembeli-pembeli menengah ke bawah gitu ya, yang masih belum melek marketplace, itu mereka masih seneng pakai bayar di tempat kan gitu kan. Itu yang pertama, penjual harus siap secara mental. Itu kalau menurut saya. Mental. Yang kedua itu kalau berdasarkan Bunda tadi harus rajin-rajin tracking kalau kita pakai pengiriman bayar di tempat. Kenapa? Biar kalau kan pengiriman
untuk ekspedisi itu kan ada yang 2, ada yang 3 kali pengiriman gagal kirim kan gitu. Ada yang 2 kali gagal retur, ada yang 3 kali gagal retur. Nah, kalau kita rajin-rajin tracking resi, maka ketika gagal antar pertama kita bisa hubungi customer, kita bisa identifikasi masalahnya apa sih gitu kan ya. Kita identifikasi masalahnya apa sih, sehingga nanti di pengiriman kedua akan sukses kan gitu ya. Itu sih intinya teman-teman, mungkin biar meminimalisir gagal barang kirim, kembali atau gagal kirim. Jadi memang nggak mudah ya bagi para seller yang melakukan sistem COD atau bayar di tempat itu nggak mudah. Banyak yang seller yang nggak mau bayar di tempat loh. Jadinya memang perlu mental yang cukup lah untuk hal-hal yang seperti ini, untuk retur barang. Seperti itu. Oke ya teman-teman, itu tadi sepenggal kisah. Sepenggal kisah pengalaman kita yang gagal kirim. Gagal kirim. Tapi tetap itu enggak banyak. Jadi paling 2% aja yang gagal kirim. Yang berhasil 98% berhasil. Asalkan teman-teman mengantisipasi, udah banyak di video-video kita cara mengantisipasi agar pengiriman bayar di tempat itu bisa sukses kirim. 98% itu udah banyak kita sharing di channel ini, sehingga tidak ada kejadian teman-teman yang mutung aku gagal terus, aku ini terus. Ya gagal kirim rata-rata emang udah di luar kuasa kita ya kalau lihat pengalaman tadi itu. Oke. Hal yang tidak terduga itu pasti ada. Jadi tapi tetap berusaha diantisipasi. Tetap harus semangat ya para seller online shop. Oke. Sudah cukup? Baik teman-teman, sekian dulu pengalaman bayar di tempat kita yang mengalami retur atau barang kembali. Jangan kecewa, tetap semangat, tetap lanjutkan usahanya. Insya Allah kalau kita pandai-pandai mengidentifikasi customer, insya Allah sukses kok. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Barakallah buat ilmunya ya. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.